Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan mengulas mengenai isyarat-isyarat mimpi. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai naskah kuno yang berisi tentang isyarat-isyarat kedutan ya. Di naskah yang sama, isyarat-isyarat yang lain yaitu tentang mimpi, dan kali ini saya akan mengulas mengenai hal tersebut. Nah, ada beberapa isyarat mimpi yang mempunyai makna-makna yang itu sering terjadi di dalam diri seseorang dalam kehidupannya, bahwa orang itu sering sekali mengalami mimpi ya, baik itu mimpi buruk entah mimpi baik. Nah, dan itu ternyata di dalam naskah kuno dijelaskan bahwa makna-makna yang ada dalam mimpi-mimpi seseorang tersebut itu ada penjelasannya menurut naskah ini. Nah, saya akan ulas, silahkan disimak ya penjelasan saya Sobat Klasik. Nah, yang pertama saya akan mengulas mengenai mimpi apabila Sobat Klasik terjadi mimpi ketika mengendarai suatu kendaraan yang berupa hewan. Nah, kalau pada masa dulu kan kendaraan transportasi itu memang berupa hewan ya, misalkan seperti kuda, lalu juga unta dan sebagainya. Nah, ketika Sobat Klasik mengalami mimpi-mimpi yang berupa mengendarai suatu transportasi pada masa dulu yang berupa hewan-hewan itu, nah menurut naskah ini itu ada maknanya. Kalau pada masa dulu memang kenyataannya transportasinya adalah seperti itu, akan tapi kalau menurut naskah ini adalah bukan, ini yang dijelaskan bukan secara realita tapi yang ada dalam mimpi, seperti itu, yaitu mimpi ketika tidur. Yang pertama, apabila ada orang yang mimpi yaitu naik gajah, mengendarai gajah, maka maknanya, isyaratnya yaitu akan menjadi seorang ratu. Kalau di sini bahasanya ratu. Kalau ratu kita kontekstualisasikan ke sekarang, maksudnya adalah seseorang yang mempunyai derajat yang tinggi, seorang pemimpin, seperti itu. Bahasanya pakai ratu. Wong ngipi lamun ngipi nunggang gajah alamat arep dadi ratu. Akan jadi seorang pemimpin. Nah, kemudian kalau tadi naik gajah, mengendarai gajah, kalau berikutnya di sini mimpi ketika nunggang jaran. Bahasanya lamun ngipi nunggang jaran alamat arep dadi mantri. Adapun ketika seseorang mimpi naik kuda, maka alamatnya orang tersebut akan menjadi seorang mantri. Mantri di sini pada masa dulu kan banyak pengertiannya ya. Mantri adalah orang yang punya kedudukan. Mantri seperti dalam bahasa medis kan, ketika dokter yang ada di desa-desa pada masyarakat kan kadang ada yang nyebutnya mantri. Ada juga mantri itu seorang yang punya kedudukan, yang punya kuasa, jadi pemimpin, salah satu pemimpin suatu kelompok. Nah, itu juga disebut mantri juga, sehingga mantri di sini banyak pengertian. Akan tapi saya bisa menangkap bahwa yang dimaksud di sini adalah dia akan jadi seorang pemimpin, seperti itu. Entah itu pemimpin dalam lingkup kecil atau lingkup besar dalam suatu daerah atau tempat tertentu. Nah, kemudian isyarat mimpi berikutnya yaitu lamun ngipi ningali ari-ari. Apabila mimpi melihat ari-ari, ari-ari itu kan yang biasanya ketika ada bayi lahir lalu ari-arinya dikubur yang ada di samping rumah atau depan rumahnya dikasih lampu-lampu. Nah, itu yang disebut dengan ari-ari di sini yang dimaksud. Apabila ngimpi ningali ari-ari alamat arep dadi patih Mangkubumi, maka alamatnya orang tersebut akan menjadi seorang patih Mangkubumi. Ini menggunakan bahasa kerajaan ya, bahasa masa lalu, bahasa kerajaan, bahwa patih Mangkubumi ini ya tadi sama, sebenarnya hampir sama, yaitu dia akan jadi seorang pemimpin, suatu garda depan dalam suatu kelompok tertentu. Nah, kemudian
isyarat mimpi berikutnya yaitu lamun ngimpi ningali lamun ngimpi ningali langit pecah, alamat arep ono ratu mati ono ing desa. Nah, ketika sobat klasik terjadi dalam tidurnya adalah mimpi melihat langit pecah. Nah, ini nggak tahu ya maksudnya langit pecah ini seperti apa. Mungkin langit langit pecah retak jadi terpisah dan sebagainya. Ini banyak makna secara harfiahnya. Langit pecah itu yang dimaksud seperti apa? Langit pecah ya hancur bumi ini kan, seperti itu. Tapi di sini kalau ada seseorang yang mimpi melihat langit pecah, maka alamatnya atau maknanya yaitu dia akan melihat orang mati di desanya. Nah, orang yang meninggal tersebut adalah salah satu pimpinan dari desa tersebut. Tokoh masyarakat di desa tersebut akan meninggal. Nah, itu isyaratnya. Kemudian isyarat mimpi berikutnya lamun ngipi mangan sego, makan nasi. Nah, ternyata ketika seseorang mimpi makan nasi itu ada alamatnya ya, ada maknanya ternyata, yaitu maknanya arep oleh artona. Ketika sobat klasik mimpi makan nasi, maka maknanya menurut naskah ini adalah orang tersebut akan mendapatkan suatu harta berupa uang. Nah, dari beberapa saya jeda dulu ya, dari beberapa penjelasan mengenai mimpi-mimpi tersebut dapat diketahui bahwa ternyata menurut orang-orang pada masa dulu yang terekam dalam naskah kuno ini, bahwa setiap laku seseorang yang ada dalam mimpi, bahwa ada makna, ada isyarat-isyarat mimpi tersebut mensiratkan ada makna tertentu yang mungkin akan terjadi dalam dunia nyata dalam kehidupannya. Nah, itu isyarat-isyarat mimpi. Masih ada banyak mengenai isyarat mimpi yang lain, akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Di sini saya ingin membandingkan ya, kalau di naskah ini kan menjelaskan bagaimana isyarat-isyarat mimpi itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis ya, sesuatu yang belum tentu bisa dilogikakan seperti itu. Apakah benar yang terjadi dalam mimpi itu akan terjadi dalam dunia kenyataan? Nah, kalau dibandingkan dengan analisis dalam dunia medis, bahwa sebenarnya mimpi itu sesuatu bunga tidur, bahasanya bunga tidur, bahwa mimpi seseorang ketika tidur itu adalah merepresentasikan apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, kalau di penelitiannya Rosalind Cartwright dari University yang ada di Chicago menjelaskan bahwa mimpi itu sebenarnya adalah perpaduan antara emosi lalu juga keadaan tubuh dan yang ada dalam kehidupan seorang tersebut sebelum terjadinya mimpi itu atau sebelum dia tidur. Nah, disitulah akumulasi yang akan masuk dalam mimpinya. Nah, di mana menurut beliau bahwa mimpi itu terjadi ketika pada fase istilahnya REM itu rapid eye movement, yaitu di mana mata bergerak dalam ketika mimpi. Nah, itu akan menggerakkan suatu saraf yang ada dalam otak sehingga merepresentasikan apa yang terjadi dalam dirinya itu akan masuk dalam mimpi tersebut. Dan yang mana ternyata bahwa mimpi itu bukan sesuatu yang menunjukkan adanya suatu hal yang buruk dalam dirinya ya, tidak. Kalau menurut penelitian tersebut bahwa dengan seseorang yang bermimpi dalam tidurnya itu maka akan menjadi terapi internal. Nah, menurut penelitian yang di Chicago itu bahwa itu menjadi suatu terapi internal dalam diri seseorang ketika bermimpi, ketika tidur. Nah, sehingga ketika orang tersebut bangun, maka sesuatu yang ada dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam otaknya yang terjadi sebelumnya itu sudah
sudah tertuangkan dalam mimpinya, sehingga ketika dia bangun tidur maka akan merasa enak, merasa nyaman, sudah plong dan sebagainya. Nah, itu menurut beberapa penelitian yang ada di Chicago tersebut. Nah, ini perbandingan ya. Kalau saya ingin mencoba memberikan penjelasan kepada sobat klasik bahwa di naskah ini yang full membicarakan mimpi itu secara ya tadi berkaitan dengan sesuatu, dikaitkan dengan sesuatu yang berkaitan tentang ya mistis, mitos dan mistis seperti itu. Tapi ternyata di dunia medis bahwa tidak semua hal yang ada dalam mimpi itu mempunyai makna masing-masing, tapi sebenarnya mimpi itu hanya suatu representasi ketika saraf otak yang beristirahat, lalu rapid eye movement-nya yang bergerak, beraktivitas. Nah, disitulah akan muncul mimpi-mimpi yang terjadi dari akumulasi kehidupan seseorang tersebut sebelum dia tidur. Seperti itu. Itu penjelasan saya mengenai isyarat-isyarat mimpi. Semoga memberikan manfaat untuk sobat klasik mengenai pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam naskah kuno. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.